Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai materi audit sistem informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Komalasari, NIM 19053037, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan diskusi 11.1 pada buku Romney halaman 401, yang mana bunyi pertanyaannya yaitu pengauditan suatu sistem informasi akuntansi secara efektif mensyaratkan seorang auditor yang memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasinya dalam akuntansi. Akan tetapi, persyaratan tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkatan mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Jawab, menurut saya seorang auditor itu sangat perlu memiliki keahlian komputer, yang mana seorang auditor itu bertugas dalam memeriksa laporan keuangan. Dalam arti luasnya, ia melakukan evaluasi baik terhadap suatu organisasi, sistem, proses, dan produk. Oleh sebab itu, seorang auditor dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Keahlian seorang auditor terkait komputer harus mencakup beberapa keahlian, antara lain harus memiliki pengetahuan luas, baik itu tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, lalu komunikasi data, dan aplikasi akuntansi. Selanjutnya, memiliki pemahaman rinci tentang kebijakan dan prosedur kontrol yang sesuai dalam sistem komputer. Selanjutnya, harus memiliki kemampuan membaca dan memahami dokumentasi sistem. Selanjutnya, harus memiliki pengalaman dalam merencanakan audit komputer dan dalam menggunakan alat serta teknik audit berbantuan komputer modern. Namun, ada tingkatan minimum keahlian komputer yang sesuai untuk dimiliki oleh seorang auditor, yang mana yaitu pemahamannya tentang perangkat keras dan lunak komputer, lalu aplikasi akuntansi, serta kontrolnya. Selanjutnya, kemampuannya untuk memeriksa semua elemen accounting informasi sistem yang terkomputerisasi, lalu kemampuannya untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan diskusi 11.2 buku Romney halaman 401, yang bunyi pertanyaannya yaitu, haruskah seorang auditor internal menjadi anggota tim pengembang sistem yang mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi? Mengapa? Jawab, nah, kebanyakan orang beranggapan seorang auditor internal itu harus terlibat dalam suatu proyek pengembangan sistem untuk memastikan sistem yang baru dikembangkan bisa diaudit dan memiliki kontrol yang aktif, yang efektif. Namun, apabila keterlibatan auditor itu terlalu besar, maka independensinya bisa terganggu terkait dengan tinjauan evaluasi sistem yang selanjutnya atau yang baru lagi. Jadi, seorang auditor itu tidak boleh menjadi anggota tim pengembangan sistem atau terlibat secara langsung dan aktif dalam merancang atau menerapkan sistem yang baru tersebut. Ada
Bentuk keterlibatan auditor tidak langsung yang sesuai yaitu antara lain merekomendasikan serangkaian pedoman kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru, lalu secara independen meninjau pekerjaan tim pengembangan sistem, evaluasi kualitas sebagai upaya pengembangan sistem, dan kepatuhan terhadap pedoman kontrol dan audit. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan diskusi 11.6 buku Romney halaman 401. Yang bunyi pertanyaannya yaitu, jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Jawab, langkah-langkahnya terdiri dari yaitu 1. Menentukan ancaman yang akan dihadapi perusahaan, yang mana di sini sebuah daftar dari penyalahgunaan dan perusahaan yang secara kebetulan atau tidak ada pada sistem terbuka. Yang kedua, kita mengidentifikasi prosedur pengendalian, yang mana di sini seluruh prosedur pengendalian ini berguna untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki ancaman. Lalu seluruh pengendalian itu harus dipertimbangkan dan diperiksa. Yang langkah ketiganya yaitu kita harus evaluasi prosedur pengendaliannya. Yang mana di sini dalam evaluasi prosedur pengendalian ada namanya kita lakukan tinjauan sistem dan menguji pengendaliannya. Yang keempat, langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu evaluasi kelemahan pengendalian. Yang mana di sini bertujuan jika risiko pengendaliannya terlalu tinggi, maka auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan evaluasi kelemahan pengendalian ini sangat baik untuk dilakukan. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu permasalahan 11.1 buku Romney halaman 402, yang mana inti pertanyaannya yaitu, akankah Anda menolak atau menerima hal-hal berikut? Yang pertama, rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk pra-audit atas faktor pemasok. Jawaban saya yaitu, saya tidak menerima rekomendasi tersebut karena seorang auditor internal tidak boleh bertanggung jawab atas pra-audit pencairan, karena ini berkaitan dengan objektivitas audit tersebut. Yang pertanyaan yang keduanya pada masih terkait permasalahan 11.1 buku Romney ini, yaitu permintaan akan buat saran selama pengembangan sistem. Jawaban saya yaitu hal ini dapat diterima karena dapat menguntungkan bagi audit internal tersebut dan membuat rekomendasi untuk kontrol sistemnya. Seperti menyediakan daftar persyaratan kontrol, meninjau rencana pengujian, menentukan standar dokumentasi, dan menentukan proyek tersebut dan sistemnya terkendali serta terukur. Nah, pertanyaan yang ketiga masih di buku permasalahan 11.1 buku Romney ini, yaitu pertanyaannya, permintaan membantu pemasangan sistem dan persetujuan setelah melakukan pemeriksaan akhir. Jawaban saya yaitu
Auditor harus tetap bisa independen dari sistem apapun yang mereka audit. Oleh sebab itu, auditor itu harus bisa menahan diri untuk tidak memberikan persetujuan secara keseluruhan dari sistem dalam peninjauan akhir. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya atau yang kelima terakhir itu pertanyaan permasalahan 11.2 buku Ramnai halaman 402, yang mana inti pertanyaannya yaitu, apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan. Dan sebutkan 5 contoh prosedur audit tertentu yang mungkin Anda rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir. Jawaban saya yaitu ada langkah audit yang terlupa, yaitu yang pertama, informasi dari luar. Ya, ini terkait auditor perlu mendapatkan bukti yang tepat dan cukup, sehingga risiko kesalahan penyajian mampu diminimalisirkan. Lalu, hal yang bisa kita lakukan terhadap langkah pertama audit yang terlupa ini yaitu kita harus memiliki pengetahuan tentang klien, lalu mampu memperoleh informasi dari luar, serta memiliki kualitas pengendalian internal yang baik. Lalu, langkah audit yang terlupa kedua yaitu tes kontrol, yang mana tes kontrol ini berkaitan dengan hal yang memungkinkan audio menentukan apakah kontrol yang ditentukan dipatuhi atau tidak dan dioperasikan secara efektif atau tidak. Yang mana di tes kontrol ini prosedur audit yang akan dianggap tes kontrol seperti penyelidikan personal sistem utama, terus uji pemrosesan data, lalu lacak transaksi yang dipilih, dan lain-lain. Nah, lalu 5 contoh prosedur audit yang kemungkinan saya rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir, yaitu antara lain yang pertama inspeksi, yang mana inspeksi ini berkaitan dengan pemeriksaan atas catatan, baik itu catatan internal maupun eksternal dalam bentuk kertas maupun media lainnya. Lalu dalam contoh prosedur audit yang kedua yaitu kegiatan observasi, yang mana di sini meliputi pengamatan langsung terhadap proses kinerja sebuah perusahaan. Lalu prosedur yang ketiga yaitu konfirmasi eksternal, yang mana ini berkaitan dengan informasi dari pihak ketiga yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu prosedur audit yang keempat yaitu pelaksanaan kembali, yang mana di sini berkaitan dengan pengujian auditor secara independen terhadap sebuah proses yang sudah dilakukan. Lalu prosedur yang audit yang terakhir atau yang kelima yaitu prosedur analitis, yang mana di sini berkaitan dengan evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan
mengkaji hubungan yang dapat diterima antara data keuangan maupun data non-keuangan. Nah, baik. Sekian pembahasan atau jawaban saya terkait beberapa pertanyaan pada tugas mata kuliah Sistem Informasi. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.